Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan tugas mata kuliah penentuan struktur. Berikut video pembelajaran tentang spektrofotometri inframerah. Berikut identitas saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mila Octavia dengan NIM 32111711012, kelas A Kimia reguler pagi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan instrumen yang umum digunakan untuk menganalisis bahan kimia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Spektrofotometri adalah metode pengukuran kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran absorpsi atau penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik. Berikut gambar dari spektrofotometer. Terdiri dari spektrometer, yaitu alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Lalu juga ada fotometer, yaitu alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Berikut definisi dari spektrofotometer inframerah. Spektroskopi inframerah. Spektroskopi Saya akan menjelaskan definisi spektrofotometer inframerah. Sebelumnya, spektroskopi inframerah adalah ilmu yang mempelajari materi dan atributnya berdasarkan cahaya, suara, atau partikel yang dipancarkan, diserap, atau dipantulkan oleh materi tersebut. Spektroskopi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan materi. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namun, namanya berarti bawah merah dari bahasa Latin infra, yaitu bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mikrometer. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul atau materi dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm-1. Berikut prinsip kerja dari spektrofotometer inframerah. Prinsip kerja spektroskopi inframerah yaitu bila suatu senyawa diradiasi menggunakan inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lain akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi atau bergetar. Vibrasi molekul dapat dialami oleh semua senyawa organik, namun ada beberapa yang tidak terdeteksi oleh spektrometri inframerah. Masing-masing ikatan akan mempunyai sifat yang khas. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitan. Sebuah presentase transmitansi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Dalam praktiknya, hal itu tidak pernah terjadi. Dengan kata lain, selalu ada serapan kecil dan transmitansi tertinggi hanya sekitar 95%. Dalam spektrum inframerah akan terdapat suatu grafik yang menghubungkan bilangan gelombang dengan persen transmitansi. Berikut macam-macam vibrasi yang terjadi. Ada 3 vibrasi, yaitu vibrasi ulur atau renggangan, 2 vibrasi regangan atau stretching, yang ketiga vibrasi bengkokan atau bending.
Vibrasi ulur merupakan suatu vibrasi yang mengakibatkan perubahan panjang ikatan suatu molekul, memanjang atau memendek atau tarik ulur dalam suatu bidang datar. Selain memanjang atau memendek, ikatan antar atom dalam molekul organik dapat bergerak mengayun secara beraturan. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan sudut ikatan sehingga ikatan menjadi bengkok. Macam-macam vibrasi yang dapat terjadi adalah vibrasi regangan atau stretching. Dalam vibrasi ini, atom bergerak terus sepanjang ikatan yang menghubungkannya sehingga akan terjadi perubahan jarak antara keduanya. Walaupun sudut ikatan tidak berubah, vibrasi regangan ada dua macam, yaitu regangan simetri, unit struktur bergerak bersamaan dan searah dalam satu bidang datar, dan regangan asimetri, unit struktur bergerak bersamaan dan tidak searah tetapi masih dalam satu bidang datar. Yang ketiga, ada vibrasi bengkokan atau bending. Jika sistem tiga atom merupakan bagian dari sebuah molekul yang lebih besar, maka dapat menimbulkan vibrasi bengkokan atau vibrasi deformasi yang mempengaruhi asilasi atom atau molekul secara keseluruhan. Vibrasi bengkokan ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu vibrasi goyangan atau rocking, unit struktur bergerak mengayun asimetri tetapi masih dalam bidang datar. Lalu vibrasi guntingan atau schizoring, unit struktur bergerak mengayun simetri dan masih dalam bidang datar. Lalu ada vibrasi kibasan atau wagging, unit struktur bergerak mengibas keluar dari bidang datar. Lalu yang terakhir ada vibrasi pelintiran atau twisting, unit struktur berputar mengelilingi ikatan yang menghubungkan dengan molekul induk dan berada di dalam bidang datar. Dalam spektrum inframerah, para ahli kimia telah memetakan ribuan spektrum inframerah dan menentukan panjang gelombang absorpsi masing-masing gugus fungsi. Vibrasi suatu gugus fungsi spesifik pada bilangan gelombang tertentu dari tabel diketahui bahwa vibrasi bengkokan C dan CH dari metilena dalam cincin siklopentana berada pada daerah bilangan gelombang 1455 cm-1. Artinya, jika suatu senyawa spektrum senyawa X menunjukkan pita absorpsi pada bilangan gelombang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa X tersebut mengandung gugus siklopentana. Lalu ada istilah-istilah dalam spektrofotometri inframerah. Beberapa istilah yang sering kali dipakai dalam spektrofotometri adalah absorbansi, transmitan, cuvette, drive cell, dan blanco. Absorbansi adalah daya radiasi sinar yang diserap oleh larutan, baik itu larutan baku maupun blanko. Sedangkan transmitan adalah daya radiasi sinar yang diteruskan atau yang keluar dari cuvette dan daya radiasi sinar yang masuk ke dalam cuvette. Cuvette adalah tempat untuk meletakkan larutan, baik larutan blanko maupun larutan baku. Sedangkan drive cell adalah tempat untuk meletakkan cuvette. Keberadaan blanko berfungsi untuk mengoreksi adanya sinar yang dipantulkan oleh cuvette dan sinar yang diserap oleh substituen lain. Berikut literatur dari jurnal yang saya pakai, yaitu dari jurnal Kimia Sains dan Aplikasi dengan judul Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder, Fraksi Aktif Daun Jarak Pagar, dan Uji Aktivitas Larvasida terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Lalu selanjutnya, ini ada karakterisasi melalui analisis dengan metode spektrofotometri inframerah terhadap isolat menggunakan pelet KBR. Analisis dengan spektrofotometri inframerah dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam isolat. Hasil spektra inframerah isolat yaitu dapat dilihat pada gambar. Pada spektra inframerah di atas dapat dilihat bahwa isolat memiliki gugus fungsi OH ulur, CH aromatik ulur, C rangkap 2 aromatik, dan CH aromatik tekuk yang menunjukkan adanya senyawa fenol. Gugus fungsi OH ulur dan tekuk
C. Rangkap 2O, asam karboksilat ulur. CO, asam karboksilat ulur, dan benzen tersubstitusi menunjukkan adanya asam karboksilat, di mana gugus fungsi yang dimiliki isolat identik dengan gugus fungsi asam fenolat secara umum. Lalu kesimpulan dari jurnalnya yaitu fraksi N-heksana, fraksi etil asetat, dan fraksi air daun jarak pagar memiliki aktivitas sebagai larvasida nyamuk Aedes aegypti. Fraksi etil asetat memiliki aktivitas paling kuat dengan nilai LC50 sebesar 0,11%. Lalu senyawa dominan yang terdapat dalam fraksi etil asetat daun jarak pagar adalah golongan asam fenolat.